Keesokan harinya, King sudah memindah Rexy di rumah sakit yang lebih bagus. Dia sama sekali tak tidur dan matanya tampak terlihat lelah dan mengantuk. King ditemani oleh beberapa anak buahnya. Sang ayah Damin sudah meneleponnya semalam dan meminta King untuk mengatasi masalah ini dengan tenang tanpa harus menghakimi Reksa terlalu keras. Dan King akan berusaha melakukan hal itu. Rexy akan kembali dijaga oleh Reini. Tapi untuk saat ini dia tak akan memberitahu keadaan Rexy yang sebenarnya pada Reksa karena itu akan semakin membuatnya shock bahkan menggila. Siang harinya, King pun pulang ke mansion. Dia akan menemui Reksa karena sejak kemarin Reksa pun belum tidur seperti dirinya. Reksa sangat khawatir dengan keadaan Rexy dan itu bisa dipahami oleh King. Setibanya di mansion, King menuju ke kamarnya. Layla sudah pulang ke apartemennya sebelum King datang tadi. Ceklek. King membuka pintu kamarnya yang sejak selalu terkunci. King menyuruh anak buahnya pergi karena dia sendiri yang akan menjaga Reksa. Reksa menoleh ke arah King dan berlari menghampirinya. "Bagaimana keadaan Rexy?" tanya Reksa dengan wajah lelah dan paniknya. King menangkup wajah lelah itu dan mencium bibirnya. Dia cukup paham apa yang dirasakan oleh Reksa saat ini. "Katakan padaku bagaimana keadaan Rexy?" bentak Reksa tak sabar. "Dia baik-baik saja," jawab King berbohong. "Aku ingin menemuinya," ucap Reksa. "Dia tak mau bertemu denganmu untuk sementara," jawab King. "Tidak, itu tak mungkin. Dia tak mungkin melakukan hal itu padaku," sahut Reksa emosi. "Kesalahanmu terlalu fatal dan Rexy begitu kecewa padamu," jawab King. "Aku melakukan hal itu untuknya," kilah Reksa tak terima. "Kau masih saja keras kepala. Rexy tak menginginkan kau melakukan hal jahat itu. Mengertikah, kau?" bentak King yang juga terpancing emosi oleh jawaban Reksa yang sama sekali tak memiliki rasa bersalah setelah apa yang dilakukannya. "Yang kau lakukan salah, Reksa. Bukankah sudah kukatakan biarkan aku saja yang bekerja? Inilah yang aku takutkan. Kau bertindak di luar batas dan semakin banyak yang tersakiti," lanjut King dengan wajah lelahnya. "Hanya karena kau benar, bukan berarti aku salah, King," bentak Reksa emosi dan menuju pintu keluar. King menahan tangan Reksa dan menariknya. "Aku ingin menemui Rexy. Lepaskan aku." Kesal Reksa dengan berusaha melepas tangan King. "Dia tak ingin menemuimu," sahut King dan menarik Reksa ke dekat ranjang. "Kau tak boleh kemanapun sama sekali mulai hari ini," tegas King dengan mata tajamnya. "Kau akan mengurungku?" sahut Reksa marah. "Ya, aku akan mengurungmu sampai kau tenang," jawab King. "Kau tak boleh melakukan itu padaku. Kau tak adil padaku. Wanita itu pantas menerima pembalasan dariku. Dan Rexy terlalu bodoh karena tak melawannya. Aku kesal karena Rexy hanya diam saja di saat wanita itu hidup dengan bahagia dan baik-baik saja setelah apa yang dilakukannya padanya." teriak Reksa semakin emosi. "Aku belum puas menyiksanya, kau tahu itu?" teriak Reksa pas di depan wajah King. "Karena dirimu dia kehilangan calon bayinya. Menurutmu, apakah kau belum puas dengan hal itu?" sahut King dengan berteriak juga. King terlalu lelah dan itu membuatnya semakin mudah terpancing emosinya. Reksa memundurkan langkahnya. "Kurasa itu pantas untuknya," ucap Reksa dengan kekeras kepalaannya. Reksa terlalu benci dengan wanita itu dan membuatnya tak memiliki empati sama sekali pada Corin. King mengerutkan keningnya dengan reaksi Reksa yang terkesan jahat. "Kau sadar dengan apa yang kau ucapkan, baby? Kau membuat seseorang keguguran dan mereka menunggu bayi itu selama setahun. Bagaimana jika itu terjadi pada kita?" ucap King.
Aku bukan wanita jahat sepertinya, jadi itu memang sudah hukumannya tak bisa memiliki anak. Apa yang dilakukannya pada Rexy sangatlah kejam dan membuat Rexy terkurung bertahun-tahun. Dia merasakan rasa bersalah? Tidak, dia tak merasakan hal itu karena dia tak berusaha menolong Rexy sama sekali ketika seharusnya bisa melakukan hal itu. Dia memilih untuk menikmati uang itu untuk menyenangkan dirinya tanpa sama sekali terbersit untuk menolong Rexy sama sekali. Dia pantas mendapatkan hukuman itu, King. Sangat pantas. Dia tak terima. Aku akan menghadapinya, sahut Reksa dengan mata penuh kebencian. King seakan tak bisa lagi menghadapi sikap keras kepala Reksa yang sudah tak bisa lagi dicairkan. Rasa benci itu sudah mendarah daging di dalam dirinya. Kau ingin meninggalkan aku karena hal ini? Aku tak peduli, ucap Reksa lagi. Aku tak akan meninggalkanmu. Kau tetap istriku apapun yang terjadi. Kau tak akan pernah bisa pergi dari sini jikapun kau akan melakukan hal itu. Aku akan mengurungmu sampai semuanya mereda, ucap King berbalik dan meninggalkan Reksa. Tidurlah, setidaknya kau harus sehat jika nanti Rexy sudah mau bertemu denganmu lagi, kata King dengan suara penuh kekecewaan. Reksa terpaku di tempatnya berdiri. Dia melihat kepergian King dari kamarnya. King keluar dari kamar dan kembali mengunci kamar itu agar Reksa tak keluar kemanapun. Anak buah King bahkan menutup semua jendela yang ada di kamar itu agar Reksa tak bisa kabur. Reksa duduk di tepi ranjang dan merenung. Air matanya menetes kembali. Aku menyesal? Tidak, aku tak menyesal. Dia pantas mendapatkan hal itu. Dan Rexy, kuharap kau mau bertemu denganku secepatnya, gumam Reksa menunduk. Reksa mengusap air matanya menggunakan punggung tangannya. Dia terisak karena merasa terpuruk sendirian, tapi dia merasa menolak rasa itu. Setidaknya King masih berada di sisinya dan tak meninggalkannya karena hal ini. Reksa tahu bahwa dirinya memang egois dan tak memikirkan perasaan King. Tapi Reksa tak bisa jika dirinya tak melakukan apapun pada Corin meskipun Rexy dan King melarangnya untuk melakukan tindakan di luar batas. Seharian itu, Reksa hanya di kamar saja dengan keadaan kamar yang terkunci dan pelayan akan membuka pintu di saat jam makan telah tiba. Karena terlalu lelah setelah kembali muntah di pagi harinya, akhirnya Reksa pun tertidur seharian penuh dan tak sadar jika hari sudah menjelang malam. King belum menemuinya lagi karena King juga tidur dan menenangkan dirinya untuk menghadapi Reksa yang keras kepala. King selalu memonitor kondisi Rexy yang selalu dilaporkan oleh Reini. Dia juga mengawasi Corin dari jauh dan bersiap jika wanita itu membuka kejadian yang sebenarnya pada suaminya Andy Maxwell. Tapi King yakin Corin akan tetap menyembunyikan hal ini karena keluarga Andy sangat menyoroti gerak-geriknya yang pada dasarnya tak terlalu suka pada Corin sejak awal. Corin berasal dari keluarga broken home serta bermasalah dengan keuangan. Dia bahkan akan dijadikan pelacur oleh ayahnya sendiri penebus hutang. Hingga akhirnya dia memiliki jalan mendapatkan uang dengan cepat, yaitu menjebak Rexy untuk masuk dalam kurungan keluarga besarnya. Corin tak berpikir sejauh itu dulu karena ia masih remaja. Dia tak tahu jika Rexy akan disiksa oleh keluarganya sendiri. Dan seolah melupakan hal itu, ia pun pergi dari Belgia dan memulai hidupnya yang baru di Amerika. Menjelang makan malam, King masuk ke dalam kamar Reksa. Dia akan makan malam dengan sang istri malam ini. King tak suka membiarkan masalah berlarut-larut dan dia berharap Reksa sudah tak emosi lagi seperti kemarin. King membuka pintunya dan melihat Reksa duduk di tepi ranjang. Ada rasa sakit di hatinya melihat hal itu. Reksa terlihat sedih dan sama sekali tak semangat. King menghampiri sang istri lalu duduk berlutut di depannya. Reksa melihat King yang ada di depannya.
Rexy sudah mau bertemu denganku? Tanyanya pelan. King hanya menggeleng. Apakah dia begitu membenciku? Tanya Reksa sendu. King memeluk Reksa dan mengusap punggungnya perlahan. I love you. Hanya itu kata yang diucapkan oleh King. Reksa tak menjawabnya dan hanya diam saja. Ayo kita makan malam, ucap King menarik pelan tangan Reksa dan mereka pun berdiri. Reksa hanya mengikuti langkah King tanpa melawan. Langkahnya lunglai keluar dari kamarnya dan menuju ruang makan. Pelayan menyiapkan makanannya dan Reksa belum menyentuhnya. Makanlah, ucap King. Aku ingin pergi ke villa, kata Reksa tiba-tiba. King memegang punggung tangan Reksa. Baiklah, sekarang makanlah, jawab King. Tapi aku hanya ingin pergi sendiri. Aku ingin menenangkan diri. Dan aku tak akan pergi darimu karena aku mencintaimu, ucap Reksa. King mengusap pipi Reksa yang wajahnya masih menunduk. Aku akan menemanimu, sahut King. Tidak, aku ingin sendiri. Beri aku waktu untuk sendiri sebentar saja sembari menunggu Rexy menerimaku lagi, ucap Reksa. Kau bisa menaruh anak buahmu di sana untuk mengawasiku, kata Reksa lagi. Tapi aku tak bisa berpisah darimu dan membiarkanmu sendirian, sahut King. Reksa melihat ke arah mata King. Please, ucap Reksa dengan suara berbisik. Lalu King mengecup bibir Reksa. Baiklah, jika itu membuatmu lebih baik, jawab King akhirnya. Reksa tersenyum tipis dan mencium bibir King. Jangan merusak kepercayaanku, baby. Aku ingin kau terbuka padaku apapun masalahnya. Aku sangat mencintaimu dan aku menginginkan yang terbaik untukmu, ucap King ketika baru saja mengantar Reksa ke vilanya yang ada di daerah pegunungan. Reksa mengangguk dan mengecupi bibir King. Reksa tak mengatakan apapun karena dia tak mau bertengkar ketika mereka harus berpisah sementara seperti ini. Karena pada dasarnya Reksa masih belum memaafkan Corin atas semua yang terjadi. Dan untuk sementara, Reksa akan menuruti apa kata King. Meskipun dia belum tahu apa yang akan dilakukannya nanti. Reksa hanya berharap Rexy mau menemuinya lagi dan hubungan mereka kembali baik. King memeluk Reksa lama sebelum dirinya kembali ke kota. King menyediakan semua kebutuhan Reksa selama di villa. Tetapi Reksa tak mau ada pelayan sama sekali. Dia benar-benar ingin sendirian. Pengawal pun hanya berjaga di luar rumah. King mengharuskan Reksa meneleponnya setiap beberapa jam sekali agar dia tahu keadaannya. Bye, I love you, ucap Reksa dan mencium bibir King. Jangan nakal lagi, oke? Sahut King memencet hidung Reksa dan mencium bibirnya sebentar. Aku akan kemari seminggu sekali. Dan kau tak bisa membantahnya, ucap King. Reksa mengangguk dan tersenyum. Sekali lagi, dia tak ingin membuat perkara dengan King. Melihat sikap King yang masih melindunginya, sudah membuatnya bersyukur. Setidaknya King memang benar-benar mencintainya. Setelah berpamitan, mereka pun akhirnya berpisah. King akan langsung menuju rumah sakit di mana Rexy dirawat. Hari masih pagi, jadi Reksa kembali tidur setelah King pergi dari villa. Baru 5 menit tidur, Reksa kembali terbangun karena perutnya merasa mual. Dia berjalan cepat menuju kamar mandi dan memuntahkan semua makanannya ke dalam kloset. Ada apa dengan diriku? Kurasa ini karena aku terlalu stres memikirkan Rexy, gumam Reksa lemas. Reksa mencuci wajahnya dan memandang dirinya di cermin. Setiap pagi aku mual dan muntah, aku juga menggemuk. Reksa bermonolog sembari mengingat-ingat sesuatu kapan dia terakhir datang bulan dan Reksa sama sekali tak mengingatnya. Yang diingatnya hanya semenjak dia berhubungan dengan King, dia hanya datang bulan sekali saja. Apakah aku hamil?
Tanya Reksa pada dirinya sendiri. Reksa mengusap perutnya. Ini belum pasti. Bisa jadi ini karena faktor psikologisku. Aku pernah mengalami hal ini dulu di saat terlalu banyak pikiran, ucap Reksa lirih. Reksa menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya. Setelah itu dia pun tidur kembali hingga melupakan makan siangnya dan juga tak menelepon King seharian. Beberapa saat kemudian, "Di mana istriku?" tanya King pada anak buahnya yang berjaga di vilanya. "Nyonya hanya ada di kamarnya sejak tadi, Tuan," jawab sang security. "Kalian tak memeriksanya?" tanya King. "Sepertinya Nyonya masih tidur. Kami takut mengganggunya," jawab pria itu. "Baiklah, aku akan langsung meneleponnya," sahut King dan menutup sambungan teleponnya. Tak lama kemudian, King pun menelepon Reksa. Dalam 5 kali deringan, Reksa pun mengangkatnya. "Halo," sahut Reksa dengan suara serak khas bangun tidur. "Baby, kau masih tidur?" tanya King. Aku sangat mengantuk dan hanya ingin tidur saja," jawab Reksa. "Kau sudah makan?" tanya King. "Belum," jawab Reksa masih menutup matanya. "Ya Tuhan, kalau begitu aku akan mengirimkan pelayan saja pada kesana," kata King. "Jangan, aku hanya ingin sendirian saja," jawab Reksa. Ya, aku akan makan sekarang," lanjut Reksa dan membuka matanya. "Baiklah, makanlah sekarang. Nanti aku akan meneleponmu lagi," ucap King. I love you," sahut Reksa. "I love you too," jawab King dan menutup teleponnya. Reksa beranjak dari ranjang dan menuju ke arah dapur. Dia merasa malas untuk memasak tapi juga tak ingin ada pelayan di sini. Kesal Reksa sembari menggelengkan kepalanya. Lalu Reksa berbalik menuju keluar villa. Reksa menuju ke tempat security. Rambutnya tampak acak-acakan dan hanya memakai gaun tidur yang ditutupi selimut. "Bisakah membelikanku makanan?" tanya Reksa. "Tentu saja, Nyonya. Belikan beberapa macam makanan," ucap Reksa sembari memberikan sejumlah uang pada salah satu security itu. "Siapa nama kalian?" tanya Reksa. "Aku Nelson dan dia Edson." "Lalu ada 2 penjaga lagi di belakang villa yaitu Jeter dan Adam," jawab pria bernama Nelson. "Kalian bersaudara?" tanya Reksa. "Iya, Nyonya," jawab Nelson. "Baiklah, pergilah," ucap Reksa tersenyum dan berbalik masuk kembali ke dalam villa. Kedua pria itu masih melihat ke arah sang majikan yang berjalan ke dalam villa. "Kau melihat perubahannya?" tanya Nelson. Edson mengangguk. "Apakah majikan kita sedang bertengkar?" "Nyonya terlihat seperti sedang stres," ucap Edson. "Mungkin saja. Itulah mengapa mereka berpisah sementara," kata Nelson. Lalu Edson memotret sang nyonya dari belakang dan mengirim fotonya pada tuannya. "Untuk apa kau memotretnya?" tanya Nelson. "Kita disuruh menjaganya dan melaporkan kegiatannya, bukan?" ucap Edson. Nelson mengangguk. "Cepatlah pergi. Sepertinya mood nyonya sedang tak baik," ucap Edson. Lalu Nelson pun menuju mobil dan pergi mencari makanan di restoran yang ada di resort dekat daerah pegunungan itu. Ting! Ponsel King berbunyi dan menandakan ada pesan masuk. King melihat pesan dari anak buahnya yang berjaga di villa. Dia melihat foto yang masuk ke dalam ponselnya. Keningnya berkerut ketika melihat foto istrinya yang penampilannya acak-acakan. Hal itu membuat King khawatir dengan kondisi Reksa. Karena Reksa yang dikenalnya tak pernah berpenampilan seburuk itu. Reksa selalu tampil rapi dan cantik meskipun hanya berada di dalam rumah. Lalu King menelepon Reksa dengan menggunakan video call. Kemudian sang istri langsung mengangkat teleponnya.
Halo, baby. Are you okay? Tanya King melihat penampilan Reksa yang memang benar-benar acak-acakan. Ya, aku baik-baik saja, jawab Reksa sembari mengunyah cemilan yang baru saja diambilnya dari pantry. Kau yakin? Tanya King. Ya, aku yakin. Kepalaku sedikit pusing tadi dan sekarang sudah baikan, jawab Reksa dengan menampilkan senyumnya. Aku tak perlu ke sana? Tanya King. Tidak, aku baik-baik saja, sayang, jawab Reksa dengan mulut penuh makanan ringan. Reksa berjalan menuju ke ruang tengah lalu menyalakan televisinya. Tapi kau terlihat tak baik-baik saja, baby. Dan ini baru sehari kita berpisah, ucap King yang masih khawatir. Oh gosh. Aku hanya belum mandi saja, jawab Reksa yang kini fokus melihat televisi dan tak melihat ke arah King. Aku akan membawakan pelayan ke sana besok. Itu akan membuatku lebih tenang meninggalkanmu di sana, ucap King. Reksa kembali melihat ke arah King. Kau pikir aku tak terawat, begitu? Tanya Reksa dengan bibir mencebik. Bukan begitu. Kau terlihat tak seperti biasanya. Dan aku khawatir padamu, jawab King. Oh my, sahut Reksa dan menaruh ponselnya lalu menggelung rambutnya lalu melepas jubah tidurnya. Lalu dia mengambil ponselnya lagi. Sekarang bagaimana penampilanku? Tanya Reksa dengan senyum lebarnya. King hanya tersenyum melihat Reksa. Aku hanya belum mandi saja dan aku tetap cantik, kata Reksa. Aku akan tetap mengirimkan satu pelayan ke sana, jawab King. Terserah padamu saja, jawab Reksa malas. Lalu Reksa kembali memakan cemilannya kembali dan kakinya berselonjor di meja. Kau tak merindukanku? Tanya King. Kita baru berpisah beberapa jam, honey, jawab Reksa. King tertawa pelan dan mereka mengobrol sebentar hingga akhirnya makanannya pun datang. Makananku sudah datang, aku tutup teleponnya. Bye, honey. I love you, kata Reksa langsung menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban King.